Sikap Presiden Jokowi soal penundaan pemilu terasa gamang. Pernah menyatakan sebagai wacana yang menjerumuskan, namun kini terkesan memberi ruang. Sikap permisif akan mendorong para elit untuk menyuarakan amandemen konstitusi. Perpanjangan masa jabatan presiden akan jadi pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Lantas, apakah pernyataan Presiden Jokowi sebuah sinyal persetujuan dalam tanda tanya? Inilah Satu Meja The Forum. Siapa mau tunda pemilu? Pemilu tahun 2024 ditunda. Pemilu diundur. Dan aspirasi untuk minta berkelanjutan dan juga minta perpanjangan akan kami bicarakan dengan para pemimpin partai politik yang lain. Kalau itu tidak dikelirkan secara crystal clear oleh Presiden, itu menimbulkan spekulasi. Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi, jangan-jangan Presiden sebetulnya setuju. Sudah 3 kali Presiden Jokowi bersuara soal perpanjangan masa jabatan. Tahun 2019, tahun 2021 dan tahun 2022. Terakhir, Presiden Jokowi melihat usulan menunda pemilu adalah bagian dari demokrasi. Presiden sendiri menyatakan akan taat pada konstitusi. Lalu siapa sebetulnya yang mau menunda pemilu? Telah hadir bersama saya sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait. Malam, Mas Jazil. Malam, Mas Budiman, apa kabar? Baik, kemudian ada Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Malam, Mbak Dani. Selamat malam, Mas Budiman. Terima kasih. Ya, kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari. Malam, Tobas. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi. Malam, Mas Kris. Selamat malam, Mas Budiman. Dan kemudian ada pakar hukum tata negara, B. Fitri Susanti. Malam, Bibip. Malam. Ya, sebelum saya memulai diskusi, saya coba lihat serial pernyataan dari Presiden Jokowi soal perpanjangan masa jabatan dan amandemen konstitusi. Saya ngomong Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Oke, ini pertanyaan yang ketiga adalah siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Saya akan bertanya kepada Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Oh, masih ada, tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Pada tanggal 4 Maret itu dikutip oleh Harian Kompas. Mbak Dani, saya ingin bertanya, 2 kali wacana itu muncul, Presiden sikapnya tegas dan lebih jelas, tidak ingin memperpanjang, bahkan menolak. Tapi kenapa yang terakhir ini terkesan memberikan ruang? Ini adalah bagian dari demokrasi. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, saya rasa saya akan mengemukakan 4 hal, Mas. Yang pertama, Presiden konsisten dengan apa yang disampaikan sejak awal bahwa beliau taat dengan konstitusi dan undang-undang. Yang kedua,
Yang kedua adalah bahwa Presiden menyampaikan, Presiden juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu adalah berdasarkan hasil survei penundaan pemilu yang dilakukan oleh SMRC, oleh LSI. SMRC 82,5% menghendaki pemilu dilaksanakan 2024. Itu hasil SMRC Desember 2021. Kemudian LSI itu 71% menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Itu 3 Maret 2022. Okay. Dan Lab 45 juga itu juga mengumumkan 87,18% kontra terhadap penundaan pemilu. Nah, 3 hal inilah kebetulan ini berlangsung sekitar 3-4 bulan hasil survei ini, dan Presiden ketika 4 Maret yang di Kompas ID itu konsisten mengatakan bahwa pertama dengan konstitusi dan kedua soal demokrasi. Saya rasa selain mendengarkan aspirasi masyarakat, Presiden juga menginginkan bahwa demokrasi itu terjaga sehat karena beliau adalah produk demokrasi itu sendiri, anak demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa wacana itu kemudian disampaikan oleh kawan-kawan di PKB, Golkar maupun PAN, saya rasa itu sah-sah saja gitu. Karena apa? Karena ini kan kita juga perlu melihat teks dan konteks ketika statement itu dilakukan. Beda dengan Orba. Oke, mungkin Mas Budiman juga pernah mengatakan ini politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Politik itu kan tidak ada makan siang gratis. Tetapi kita juga perlu melihat konteks dan konteks itu di mana saat itu berlangsung. Misalnya ketika zaman Orde Baru, ketika bilang jika rakyat menghendaki, itu karena semua dalam kendali Presiden gitu, soal politik, hukum, keamanan dan lain-lain. Tapi sekarang saya rasa itu adalah kita sangat terbuka, tidak ada yang bisa disembunyikan selama ini di meja diskusi dengan masyarakat, dengan di ruang-ruang demokrasi lainnya. Mbak Dhani, kalau kita lihat dari diksi yang dipakai ya, yang pertama 2019 itu menampar muka, menjerumuskan. Tetapi pada 2022 itu adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Apakah kemudian ada terkesan pelemahan makna dari posisi Presiden? Saya rasa tidak ya. Tidak. Presiden yang pertama, Presiden selalu mengemukakan bahwa beliau taat dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Silahkan saja berdebat, berbeda pandangan, tetapi pada akhirnya itu konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasti ini akan menimbulkan tafsir banyak hal, tapi itulah esensi demokrasi itu, Mas Budiman. Taat konstitusi, ada orang yang menafsirkan bahwa taat juga dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 ketika konstitusi itu kemudian diubah dan Presiden pun akan mengambil sikap taat terhadap perubahan itu? Ya, boleh-boleh saja pendapat semacam itu, Mas. Tetapi mungkin kita juga harus dibenturkan pada fakta atau realita politik sekarang. Misalnya kita bicara soal timeline, kita bicara soal jadwal pemilu itu kan sudah dimulai tahun ini, Mas, sampai 7 Agustus itu gitu. Apakah dimungkinkan dalam rentang waktu yang kurang lebih 5 bulan ini akan dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan? Apalagi kawan-kawan di KPU itu menyampaikan bahwa kita terserah wacana penundaan pemilu, tapi kami bekerja untuk 14 Februari 2024. Jadi memang penting untuk mencari benang merahnya, apalagi Presiden kan secara eksplisit mengatakan, saya tidak mau dan tidak berminat terhadap 3 periode. Saya hanya 2 periode. Kalimat 2 periode itu juga perlu digarisbawahi gitu. 2 periode itu beda dengan 2 tahun ya, Mbak? Beda. Oh, beda ya? Oke, saya ke Mas Kris Jadi. Mas Kris, apa yang Mas Kris baca ya dari serial pernyataan dari Presiden Jokowi dari mencari muka, menjerumuskan, tidak berminat, tidak minat, lalu sampai ini bagian dari demokrasi. Mas Kris melihatnya gimana? Begini Mas Budiman, jadi sebetulnya saya membaca dan mendengarkan usul itu, saya anggap lucu-lucuan saja itu. Lucu-lucuan? Ya lucu-lucuan saja dan lucu-lucuan asal-asalan
mungkin akal-akalan juga ya. Nah, Karena apa? Karena sudah demikian saja dibicarakan. Tidak pernah ada simptom-simptom ada penundaan ya. Pada soal proses itu loh, proses apa pembentukan undang-undang dan sebagainya apa itu. Ke teknisnya sudah jauh ke sana ya. Tapi dari yang sebetulnya dari usul pikiran-pikiran yang lelucon ini sebetulnya menyingkapkan sesuatu yang lebih fundamental. Apa yang tersingkap? Yang tersingkap bahwa ternyata bahwa sementara elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat, tokoh-tokoh parpol itu masih menyingkapkan mimpi-mimpi mereka gitu, mimpi kolektif itu, ya, untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang kuat, pemimpin yang ramboisme, yang gagah, tampan dan sebagainya, yang seakan-akan bisa menyelesaikan semua persoalan yang kompleks, ya, sehingga seakan-akan itu pemimpin itu mempunyai lampu Aladin yang bisa merubah semuanya dengan cepat, ya. Itu tidak mungkin pemimpin yang memang hanya mengandalkan jenggoisme dan mengandalkan komando tidak akan mungkin. Kenapa? Karena politik tidak bisa jadi komando. Politik mempunyai logika sendiri, mempunyai sentimen sendiri, tidak mungkin dan begitu kompleks. Dan orang-orang yang sifatnya seperti itu tidak mungkin akan mengelola kedaulatan rakyat dengan sistem komando, tidak bisa. Mas Kris, kalau saya tanya dari sisi serial pernyataan Presiden Jokowi itu ya, apakah ada serial diksi-diksi mungkin melemah gitu atau gimana sih Mas Kris? Atau banyak orang juga salah baca sebetulnya? Begini, itu tentu multitafsir ya, karena memang politisi ini kan sebetulnya begini, yang dipercaya itu kan memang kebijakannya. Ya. Nah, tetapi saya juga tidak yakin Jokowi mau mempertaruhkan marwah dan martabatnya, ya kan, untuk juga bisa mencabut apa-apa yang secara tegas dikatakan. Menurut saya tidak dia. Perasaan saya ya. Pak Jokowinya ya? Ya, menurut saya tidak. Nah, bahwa memang dia itu memang sudah begitu banyak didesak dan sebagainya, tapi itu memang juga diperlukan yang namanya desakan seperti ini harus tetap diteruskan sambil memperkuat iman Pak Jokowi mengenai martabat dia, mengenai warisan-warisan yang akan disampaikan kepada penerusnya, ya, bahwa ini juga sesuatu yang tidak benar. Nah, ada perubahan sikap nggak sih Mas Kris? Begini ya. Kalau kita itu dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Kalau menurut Mas Kris? Kalau saya masih yakin. Masih yakin? Yakin ya. Dia mempunyai integriti. Oke. Ya, selama ini jadi presiden dia kerja dengan detail yang tidak bisa dikerjakan oleh orang para yang hanya bisa mengomando. Ya. Dan menurut saya Pak Jokowi masih mempunyai martabat untuk bisa mempertaruhkan kerja yang hampir 10 tahun ini dinilai baik oleh masyarakat dan masyarakat cukup mengesankan, mau kemudian memutar lidah dan membalikkan sikap yang kemudian yang sebaliknya. Menurut saya tidak itu. Oke, baik. Ya. Saya pindah ke Mas Jazilul Fawait sebagai Wakil Ketua Umum PKB. Mas Jazil, jadi Mas Jazil lihat gimana nih pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan wacana penundaan yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar? Ya tentu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kita tidak bisa menilai secara subjektif ya, biar nanti masyarakat yang menilai. Tetapi soal penundaan pemilu, Pak Muhaimin sudah menyampaikan, telah mendengarkan dari berbagai masukan, Pak Muhaimin menyampaikan penundaan pemilu. Dan tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Nah, tapi saya setuju Mas Kris, namanya demokrasi kan boleh-boleh saja, ada lucu-lucuan, ada usul-usulan, tetapi koridornya tetap konstitusi kan. Jadi konstitusinya bicara apa, saya pikir itu saja. Kita hormati konstitusi itu. Nah, kami pun tahu, Pak Muhaimin pun juga tahu bahwa usulan ini bukan usulan yang mudah. Membutuhkan prasyarat dari semua ketua umum partai. Sampai hari ini kan belum. Nah, sebab itu kita tunggu prosesnya saja apakah usulan ini bisa difaktualkan atau hanya sekedar usulan. Kan baru 3 partai, yang lain belum menentukan sikap. Artinya PKB akan terus bergerilya, berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan parpol lain, sehingga terjadilah amandemen konstitusi gitu Mas Jazil? Ya tentu kita mendengarkan dulu dari pendapat dari partai-partai. Soal gerilya, soal lain itu soal komunikasi ya. Tetapi kita memahami
Mas Budi, COVID ini kan tidak mesti 100 tahun sekali. Sebenarnya soalnya kan di situ. Oke. Soalnya COVID-19 yang kemudian membuat pemerintahan kurang efektif, masyarakat juga, bahkan kan sholat Jumat, apa kan juga ada Pembatasan. ada penutupan. Terus barisan juga ada perenggangan. Oke. Tidak boleh dekat-dekat. Idul Fitri juga tidak boleh sholat Idul Fitri bersama-sama. Nah, kemudian dari situlah mungkin masyarakat juga melihat ketika itu pelaku ekonomi, kalau ini ada penundaan, ini akan lebih baik buat masyarakat, bukan buat Pak Jokowi, buat masyarakat. Buat masyarakat. Buat masyarakat. Nah, bagaimana model penundaan dan lain-lain, ya tentu itu pakai mekanisme konstitusi. Kalau tidak dimungkinkan, ya tidak bakalan terjadi. Nggak terjadi. Penundaan gitu. Oke. Apalagi tidak ada persetujuan dengan dari ketua-ketua partai lain. Misalkan, terus kemudian opini publik juga tidak bisa mendukung. Survei-survei kan juga masih kecil. Oke. Baik. Tapi bahwa ini sebagai dinamika demokrasi untuk membangun kecerdasan, menurut saya perlu juga kan politik ini untuk supaya bergairah gitu ya Mas Hasil ya. Iya, akan ada didiskusikan lah. Tobas, jadi kalau Tobas lihat dari Nasdem, apakah 2 kali wacana perpanjangan masa jabatan dari presiden yang bersikap lebih tegas tapi belakangan terkesan menjadi melunak. Apa yang Anda baca tapi jawaban Tobas setelah jeda berikut ini?